ada yang tidak beres. Uang lo tidak berubah, tapi nilainya seperti dipangkas diam-diam. 100.000 masih 100.000 di angka, tapi di dunia nyata, kekuatannya terasa seperti tinggal 20.000. Bukan karena lo boros, bukan juga karena lo tiba-tiba salah ngatur uang, tapi karena ada sesuatu yang sedang menggerus daya beli kita secara sistematis. Dan yang bikin lebih serius, ini bukan kejadian sementara. Ini tren yang pelan-pelan jadi normal baru. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kelas menengah di Indonesia itu selama ini jadi tulang punggung ekonomi. Mereka yang kerja kantoran, punya usaha kecil, atau profesional dengan penghasilan stabil, selama bertahun-tahun dianggap sebagai simbol aman. Punya gaji tetap, bisa nyicil rumah, punya kendaraan, sesekali liburan, dan yang paling penting, punya harapan. Tapi sekarang, pelan-pelan semua itu mulai goyah. Bukan karena mereka tiba-tiba jadi malas atau tidak produktif, tapi karena sistem di sekeliling mereka berubah lebih cepat dari kemampuan mereka untuk beradaptasi. Harga kebutuhan pokok naik, tapi gaji tidak ikut naik dengan kecepatan yang sama. Ini bukan opini, ini realita yang bisa lo lihat sendiri. Beras, minyak goreng, telur, listrik, transportasi, semuanya naik. Tapi kenaikan penghasilan seringkali stagnan, atau kalaupun naik, tidak signifikan. Jadi secara matematis sederhana, daya beli pasti turun. Tapi yang menarik, ini bukan cuma soal angka. Ini soal psikologis juga. Karena ketika lo ngerasa uang lo menyusut, cara lo mengambil keputusan juga berubah. Lo jadi lebih hati-hati, lebih banyak mikir sebelum beli sesuatu, bahkan untuk kebutuhan yang dulu dianggap biasa. Dan di titik ini, ekonomi mulai melambat dari sisi yang paling penting, konsumsi. Karena ekonomi itu sebenarnya bergerak dari perputaran uang. Ketika orang berhenti belanja, pelaku usaha mulai sepi, produksi berkurang, lapangan kerja bisa terdampak, dan akhirnya lingkaran ini terus berputar ke bawah. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas secara jujur. Kenapa sih uang 100.000 sekarang terasa seperti 20.000? Jawaban paling sederhana adalah inflasi. Tapi kalau kita berhenti di kata inflasi, itu terlalu dangkal. Inflasi itu cuma gejala, bukan akar masalah. Akar masalahnya jauh lebih kompleks, mulai dari kebijakan moneter, distribusi barang, ketergantungan impor, sampai ke faktor global seperti harga energi dan konflik geopolitik. Ketika harga bahan bakar naik, biaya distribusi otomatis ikut naik. Ketika distribusi mahal, harga barang di pasar juga naik. Ketika harga barang naik, daya beli turun. Ini rantai sederhana yang tidak bisa dihindari. Dan yang jadi masalah, kelas menengah seringkali jadi pihak yang paling terjepit. Mereka tidak cukup miskin untuk dapat bantuan penuh dari pemerintah, tapi juga tidak cukup kaya untuk kebal terhadap kenaikan harga. Di sisi lain, ada juga fenomena yang jarang disadari, gaya hidup. Tanpa sadar, standar hidup kita juga ikut naik. Dulu makan di luar mungkin seminggu sekali, sekarang bisa beberapa kali. Dulu cukup dengan kebutuhan dasar, sekarang ada tambahan langganan digital, gadget, hiburan, dan lain-lain. Ini bukan salah, ini bagian dari perkembangan zaman. Tapi ketika pendapatan tidak naik secepat gaya hidup, akhirnya ada tekanan yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan disinilah muncul ilusi yang cukup berbahaya. Banyak orang merasa masih baik-baik saja, karena masih bisa memenuhi kebutuhan. Tapi sebenarnya, mereka mulai mengorbankan hal lain. Tabungan berkurang, investasi ditunda, dana darurat terpakai. Secara kasat mata, tidak terlihat krisis, tapi di bawah permukaan, fondasi keuangan mulai retak. Kalau kita lihat lebih luas lagi, ini bukan cuma fenomena lokal. Banyak negara juga mengalami hal yang sama. Setelah pandemi global, banyak pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan ekonomi. Tujuannya baik, tapi efek sampingnya adalah peningkatan jumlah uang beredar yang akhirnya mendorong inflasi. Ditambah lagi dengan gangguan rantai pasok global, harga barang jadi makin tidak stabil. Jadi ketika lo merasa uang lo tidak sekuat dulu, sebenarnya lo sedang merasakan dampak dari sistem ekonomi global yang kompleks. Masalahnya, dampak ini tidak dibagi secara merata. Ada yang masih bisa bertahan, ada yang mulai tertekan, dan ada juga yang sudah jatuh lebih dulu. Sekarang pertanyaannya, apakah ini akan terus memburuk? Jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana kebijakan pemerintah ke depan, bagaimana kondisi global, dan yang paling penting, bagaimana kita sebagai individu merespons situasi ini. Karena jujur aja, kita tidak punya kendali penuh atas inflasi atau kebijakan ekonomi.
tapi kita punya kendali atas cara kita mengelola uang. Ini mungkin terdengar klise, tapi di situasi seperti sekarang, pengelolaan keuangan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kita harus mulai lebih sadar kemana uang kita pergi. Bukan berarti harus pelit atau tidak menikmati hidup, tapi lebih ke arah sadar dan terkontrol. Karena di tengah ketidakpastian, satu-satunya yang bisa kita jaga adalah stabilitas diri sendiri. Selain itu, penting juga untuk mulai berpikir tentang sumber penghasilan. Mengandalkan satu sumber di zaman seperti ini bisa jadi resiko. Bukan berarti semua orang harus langsung buka usaha atau investasi besar, tapi setidaknya mulai membuka kemungkinan. Entah itu skill baru, kerja sampingan, atau peluang lain yang bisa menambah pemasukan. Dan satu hal yang sering dilupakan, mindset. Karena ketika kondisi ekonomi menekan, yang pertama kali kena bukan cuma dompet, tapi juga pikiran. Rasa cemas, takut, bahkan frustasi bisa muncul. Dan kalau ini tidak dikelola, bisa mempengaruhi keputusan yang justru memperburuk keadaan. Makanya, penting untuk tetap tenang, tetap rasional, dan tidak terjebak dalam kepanikan. Karena dalam setiap krisis, selalu ada dua sisi, resiko dan peluang. Dan biasanya, yang bisa melihat peluang adalah mereka yang tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa uang 100.000 terasa seperti 20.000? Jawabannya bukan cuma karena harga naik, tapi karena sistem ekonomi yang berubah, gaya hidup yang ikut berubah, dan cara kita beradaptasi yang mungkin belum cukup cepat. Ini bukan cerita tentang kegagalan individu, tapi tentang perubahan zaman. Dan setiap perubahan selalu menuntut penyesuaian. Yang tidak mau berubah biasanya akan tertinggal, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak siap. Jadi, kalau sekarang lu merasa uang lu tidak cukup, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Lihat lebih luas, pahami konteksnya, dan mulai ambil langkah kecil untuk beradaptasi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Di akhir cerita ini, mungkin tidak ada solusi instan yang bisa langsung mengembalikan daya beli seperti dulu. Tapi ada satu hal yang pasti, kita masih punya kendali atas keputusan kita sendiri. Dan di tengah dunia yang terus berubah, itu adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Ini cuma fase. Fase yang mungkin berat, mungkin bikin tidak nyaman, tapi juga bisa jadi titik balik. Titik di mana kita mulai lebih sadar, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Kalau lu ngerasa ini relate, mungkin bukan cuma lu yang butuh dengar ini, tapi juga orang lain di sekitar lu. Share ke mereka, biar kita sama-sama lebih paham dan lebih siap. Dan kalau lu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Karena ke depan, kita bakal bahas lebih banyak hal yang mungkin tidak selalu nyaman didengar, tapi penting untuk dipahami.